Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat bergabung kembali di channel Blog Tips. Hari ini materinya gabut banget. Gue lagi mandek banget, inspirasinya nggak jelas mau ngapain. Nggak ngerti, udah kebanyakan konten kali ya. Jadi apalagi konten yang harus gue suguhin sama lo semua gitu ya. Ya udahlah, demi mengejar AdSense-nya YouTube, gue kasih konten seada-adanya aja lah ya, sebisa-bisanya gue aja. Gue kemarin ngasih konten trustworthy. Kalau authority lu udah pada tahu lah ya, itu bagian daripada backlink. Terus satu lagi berarti apa? Authority, expertise mah udah tahu ya. Kemarin kita ngomongin soal profile. Trustworthy juga kita kemarin, berarti tinggal satu lagi yang belum dibahas kan, experience. Seperti yang di depan lo lihat itu. Di algoritma Google Double Ad itu, mungkin yang terakhir ini kita ngomongin masalah experience. Kalau lu udah dapat ini semuanya, udah lengkap di dalam blog lu, harusnya itu lu mudah banget ke rankingnya. Ya tapi kan untuk ngelawanin blog-blog yang gede, ya kalau blog-blog yang gede itu kayak macam portal-portal berita segala macam bertebeng kayak gitu, dia kan modalnya cuma backlink doang gitu, secara untuk artikelnya masih kalah sama lu. Di suatu hari mungkin kalau lu dapat nanti backlink bagus, terutama di bagian homepage-nya, itu nanti lu bisa ngegeser dia. Kita balik lagi ke masalah experience. Experience itu kan berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya kan yang mengalamin, yang merasakan, atau yang membuat, model-model kayak gitu kan. Nah itu kayak gimana sih implementasinya di blog? Yang pertama kan gue waktu kita bikin artikel Sarwana Srikandi itu kan gue udah bilang kasih video. Video itu salah satu cara yang paling tepat. Yang paling tepat banget untuk memberitahukan kalau lu tuh emang mengalami, lu berada di tempat situ. Tapi nggak semua nggak semua keyword itu bisa kita kasih experience seperti itu ya, tergantung dari jenis keywordnya. Disinilah letaknya lu, pandai-pandainya untuk menilai keyword ini emang butuh intern experience nggak sih? Apalagi tuh istilah intern experience. Ini keywordnya maksudnya ada butuh experience-nya nggak sih? Kadang-kadang kan ada keyword cuma hanya butuh informasi. Ada keyword yang emang hanya untuk transaksi. Seperti keyword-keyword yang di depannya mulai dengan kata jual itu kan transaksi. Kalau tempat itu udah pasti itu mah lokasi kan. Navigasi jatuh-jatuhnya. Tapi kalau experience itu mah gimana? Salah satu contohnya misalnya needs masakan, resep masakan. Itu kalau experience-nya nggak muncul, itu susah ke ranking itu. Nanti kita bahas di belakangan soal itu. Model-model kayak gitu kan. Terus kayak kemarin Sarwana itu juga yang hotel, tempat, atau lu lagi berwisata, atau lu lagi nge-review. Nah itu kan experience. Harus ada buktinya. Google itu bisa baca video, bisa baca image. Nah, selain video kan image juga itu berperan. Google itu bisa sangat bisa ngebaca yang namanya gambar dan video. Di Google Search sendiri itu kan ada pencarian Google Lens kan, pencarian dalam bentuk gambar. Berarti Google paham lo itu gambar. Nah, untuk unsur experience dalam blog lu itu, kalau ngasih gambar itu yang harus sesuai dengan tema artikel lu. Jangan ngasih gambar yang asal-asalan. Ya emang gambarnya harus benar-benar real ya, karena Google tahu. Sebagai bukti apakah Google benar-benar tahu itu sebuah gambar atau makna di balik gambar itu, atau dia bisa mengartikan sebuah gambar. Lu cara paling gampang tuh ke sini nih, ke Google Vision Eye, ke Google Cloud. Lu tester aja di sini. Kita coba IP-nya kan nih, ini kan gratis. Drag image, misalnya gue drag ini deh. Ini kan mobil golf kan. Kita pengen tahu nih, Google paham gak itu gambar apa? Kita klik I'm not a robot. Kita tunggu sejenak.
Nah ini hasilnya. Lu bisa lihat kan langsung dipetain tuh. 96% kata Google ini adalah mobil golf. Tapi dia bahasa Inggris kan di situ, golf cart. Terus yang wheel ini nih dia kasih kotak nih. Ini wheel, ini wheel, ini wheel. Artinya ini roda, ini roda, ini roda, ini setir. Tapi secara umum yang ini nih warna hijau gede ini, dia baca sama dia, itu adalah mobil golf. Artinya apa? Gambar yang ada di artikel lu itu dibaca sama Google. Kalau gambar lu nggak jelas atau tidak sesuai dengan konten lu, maka experience lu langsung gugur. Misal ya, lu gambarnya, misalnya gini, lu misalnya artikelnya resep lele gitu kan, resep pecel lele. Tapi gambar yang lu masukin itu gambar ikan nila. Google kan tahu itu, ini bukan ikan lele. Dari situ udah rontok tuh. Experience dari artikel lu itu lu udah nggak dapet tuh. Kalau experience-nya karena lu kasih gambar yang emang tidak sesuai dengan konten lu, bukan hanya experience-nya yang rontok, trustworthy-nya langsung lenyap. Karena lu jatuh-jatuhnya jadi konten yang menyesatkan. Bukan dari keyword lo ini ya, bukan dari artikel dulu dia ngomongnya nih. Dari hal yang kayak gini aja. Kalau sudah experience lu rontok, terus trustworthy lu juga rontok, lu dimasukin di kategori menyesatkan, bagaimana lu bisa dapat ranking? Dari dua ini aja udah lah, ini gak usah dikasih ranking lah. Gua gak perlu ngecek lagi videonya, gak perlu ngecek backlinknya. Backlinknya itu authority kan, gak perlu dicek, udah. Dia ini konten menyesatkan, gambar antara gambar dengan kontennya gak jelas, tidak nyambung, tidak sinkron. Udah mulai paham ya? Kenapa gue susah banget sih ke ranking bang? Ini juga menjelaskan kenapa itu Google emang, bukan cuma Google ya, di banyak-banyak website juga tuh biasanya meminta kalau gambar yang kita upload itu minimal yang HD ya, yang jelas. Contohnya, lo kalau lagi ngupload KTP untuk Google AdSense, kan sering ditolak tuh KTP lo, karena gambarnya buram kan. Nah, itu kayak sama persis kayak gini. Jadi kalau lu kasih gambar yang terang, yang jelas. Kalau pengen ke ranking ya. Jadi image itu bukan sesuatu yang nggak penting, salah lo. Image itu penting. Ya gue yakin sebagian dari lu juga emang gak pernah nonton juga masalah optimasi image atau lagi masalah kayak ginian kan. Sekarang baru melek, oh ternyata image itu dari situ ya. Kan image itu kalau kita pasang biasanya ya, umumnya itu kan di paling pertama kan, sebelum paragraf, paling atas, paling awal itu biasanya image itu. Bener nggak sih? Jadi yang pertama kali di crawling sama buat Google tuh yang mana? Bukan artikel kan, tapi image lu yang paling pertama itu yang di crawling. Dari situ start lu udah fail. Gitu kan, judul, terus image kan, habis itu baru paragraf kan. Google langsung mensinkronkan nih gambar lu dengan judulnya, udah nggak beres nih. Bukannya dapat ranking, dapat capek. Itu ya, untuk bagian experience. Nah, terus bagian apa lagi yang Google nilai dari experience itu setelah video, terus image? Bagian terakhir yang dia tentukan itu ada di bagian konten. Terutama untuk experience itu, ente itu harus ngomongin gini loh. Kalau kita mengalami itu kan berarti saya merasakan, saya mengetahui, saya mendapatkan, atau kami mengetahui, kami mendapatkan, kami memberitahukan. Itu kan artinya lu merasakan. Artinya gini, POV-nya atau point of view-nya atau angle-nya kalau lu nulis artikel itu berdasarkan orang pertama. Ini bahasa Indonesia lagi susah ngejelasinnya juga. Jadi kalau lu menggunakan untuk memunculkan experience itu lu menggunakan saya atau kita atau kami. Jangan menggunakan kata Anda. Lu harus menunjukkan di dalam artikel lu itu
Misalnya gini deh, misalnya lu niche-nya masakan ya, resep masakan. Saya kemarin membuat masakan ini rasanya enak sekali. Ini bumbunya kayak gini. Nah, bumbu misal Laos ini wanginya seperti ini loh. Ini kan kata-kata experience, mengalamin, merasakan. Itu harus dimunculin dalam artikel lu. Nah, dari kata-kata seperti ini adalah sinyal Google menilai apakah artikel lu itu punya experience atau enggak. Maksudnya artikel lu tuh emang mengalamin nggak, atau lu itu emang bener-bener ngalamin nggak sih sebenarnya? Sinyalnya ya dari itu tadi, kata-kata yang kayak tadi itu remeh-temeh banget, tapi penting banget karena itu sinyal, dan itu pasti banyak yang lupa kecuali sudah yang biasa nulis ya. Sinyal berikutnya itu review atau testimoni dari orang-orang yang merasakan juga di situ. Misalnya, di dalam saya di blog resep masakan lu kan, di situ lu kasih nama aja dari Ibu Suwarti ini tanda titik 2. Ya, resep ini saya sudah praktekkan di rumah, ternyata hasilnya enak loh mas. Munculin dalam artikel lu kayak gitu. Snippet testimoni itu munculkan kayak begini loh. Ini SEO rentable ya, dia benar-benar menjalankan yang namanya Google EEAT itu, experience. Dia munculkan orang-orang yang merasakan atau testimoni itu di sini. Nih, bentar ya. Nih. Ini kan kalau lu baca ini tweet-tweetan orang yang mengalami kok ranknya lagi naik turun. Dia munculin ini. Ini punya orang lain, pernyataan atau quote dari orang lain yang mengalami kenapa Google 5 hari ini rankingnya drop. Dia munculin. Hampir di semua artikelnya muncul kayak begini. Dan yang terpenting ini, kolom komentar. Sekarang lu paham fungsi dari kolom komentar itu untuk apa? Membantu experience dari artikel lu. Dengan komentar-komentar orang di situ. Oh iya tuh gue ngerasain tuh 24 jam kemarin gue ngerasain rank gue drop nih. Ini ngebantu loh ini. Itu dihidupkan. Harus ada komentar. Komentar itu bukan yang spam ya. Komentar yang emang turut serta merasakan dari konten lu itu. Gitu sih pengertiannya, nggak susah-susah banget. Berarti mulai sekarang lu agak serius ya. Bukan agak serius sih, malah harus serius. Mulai dari image-nya, dari videonya, dan dari penggunaan bahasa. Bahasa yang lu gunakan itu adalah bahasa orang pertama. Kalau lu nggak ngerti orang pertama itu apa, lu bisa cek di Google lah. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Gue juga bahasa Indonesia gue jelek masalahnya. Oke? Simple ya. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Yang masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.